kalau lihat judulnya, ini sudah disampaikan oleh Mas Buldan ya. Selesai tadi. Orang ikannya yang wakil bagian ya belum ngoyok telan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah sangat jelas ya. Regresi itu dasarnya dari variabilitas. Semua statistika inferensial yang menganalisis dua atau lebih variabel itu adalah variabilitas. Oleh karena itu sangat penting yang disampaikan dan saya ngotot ketika diberi TOR akan langsung ke GLM aku mau nih. Aku ramai lah nih GLM, aku ranyanda. Ayo kita bangun pemahaman sastra dari yang mendasar. Gitu. Walaupun dosen-dosen, walaupun doktor, profesor ya tetap baik butuh. Ya, itu. Nah, memahami satu variabel dalam satu sampel yang sudah dari pagi ya kan itu kita kan memahami satu variabel dalam satu sampel atau sekelompok orang itu dasar dari kita untuk menganalisis ketika ada 2, 3, 4 variabel termasuk perbedaan antar kelompok dalam satu sampel uji beda ya. Hari ini tidak ada uji beda tapi sebenarnya sama saja. Karena variabilitasnya kalau 2 kan jadi sederhana gitu ya. Atau 3. Kalau dibagi kelompok 2 atau 3. Tapi kalau masing-masing ukurannya variasinya tinggi itu menjadi lebih complicated. Di tayangan terakhir tadi sebenarnya saya minta jangan di atau di freeze dulu. Rumusnya adalah tadi bagaimana regresi yang dihitung dari sum square, kita dari mean square, di bawahnya ada residual. Jadi sekali lagi dalam setiap pengukuran satu variabel di sampel kita itu selalu ada variabilitas yang kemudian dikonversi dalam bentuk residual untuk memudahkan. Jadi saya langsung jump ke situ ya karena tadi sudah sangat detail, kalau diulangi lagi malah pusing lagi, apalagi pakai narasi. Statistik itu di gambar ya ditunjuk angka. Nah, saya akan menyampaikan ini melanjutkan untuk dua contoh di linear yaitu simple regression dan multiple regression ya. Nanti ada satu contoh untuk yang non-linear yaitu pakai logistic regression. Dan itu penting karena saya dari dulu punya misi untuk UPKM. Bagaimana datanya itu cara kita menginterpretasi hasil pengukuran dengan data yang so abrek di fakultas kita dengan alat tes. Bahwa kita membuat model sendiri dalam seleksi, nggak mengikuti orderan, minimal dilaporkan dalam bentuk paper. Jadi ini metode yang keterkaitan satu variabel dengan variabel dua atau tiga ya, makanya tadi sudah menggandengkan dengan variabel lain untuk memprediksi atau menjelaskan atau mengembangkan model. Jadi menjelaskan variabel satu dari variabel lain. Kalau untuk prediksi satu variabel dari variabel lain atau dua variabel prediktornya boleh juga. Jadi bagaimana itu? Yang penting dan masih jarang, tadi sudah saya singgung di sesi pagi, adalah pengembangan model atau pengembangan teori. Bagaimana sih kita, data yang ada jangan hanya untuk membuktikan satu model. Eman-eman. Apalagi sekarang mengambil data itu sulit. Kelas saya itu sudah 3 kali diambil datanya. S2 2 kali, penelitian saya sendiri sekali. Nanti ada dosen lagi habis UTS, mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang sudah malas. Lu kok belum ngisi kuesioner saya? Oh iya ya Pak, sekarang ya Pak? Iya, tak tungguin semua selesai. Maka walaupun pakai Google Form, saya hitung nanti harus 58 tambahnya pada waktu terakhir. Jadi nggak sukarela lagi dia kayak dipaksa, dan itu nggak bagus ya. Tapi kalau satu data set, penelitian-penelitian payung dikembangkan, apalagi di PIU ada itu, akreditasi sosial, itu bagus itu. Akan memudahkan
mereka cepat lulus juga. Syukur nanti dalam bentuk seri laporannya satu pengembangan model. Seperti apa nanti kita lihat. Ini saya lupa, ini karena sekarang sudah bisa banyak model yang kalau tidak atau asumsi itu saya secara radikal juga sering ngomong nggak usah diuji, asumsi kok diuji. Bikin kacau. Kalau asumsinya nggak teruji, terus pindah ke lain hati, pakai non parametrik gitu. Kok pindah gampang banget itu. Dari awal udah tadi. Oke, tapi nanti itu kita bisa berdebatkan nanti di tempat di posisi lain. Jalan aja. Jadi tadi sudah disampaikan garis umumnya itu begini ya. Seperti ini. Tadi Mas Wildan sangat jelas. Makin keluar dari garis ini, titik-titiknya dari sekian ratus, sekian ribu atau sekian puluh responden, maka regresinya makin apa? F-nya makin kecil, P-nya mungkin makin besar, R kuadratnya makin kecil, artinya satu variabel ini yang linear simple dulu ya, itu makin tidak bisa menjelaskan atau sedikit menjelaskan. Tentu saja ini ada dalam abstrak kita yang gimana toh posisinya. Masih beruntung kalau dikeluarkan misalnya itu mengeluarkan outliers itu nggak mudah loh. Kalau outliers kan per variabel. Ketika variabel A dikeluarkan outliersnya, dia di variabel sebenarnya dia normal gitu loh. Itu tapi memang sekarang ada rekayasa. Kalau cuma dia ngambil data sendiri masih lumayan Mas Buldan. Sekarang beli data yang sudah normal yang sudah. Dan jekelnya harga data itu murah banget tuh ya. Mau berapa? R-nya mau berapa Mbak? Bisa pesen sekarang. Lah kalau kita ingin mencegah itu kita harus tahu. Ini gimana? Layak enggak? Gitu. Tadi juga saya katakan, buat dosennya melu buka. Nah kayak Mas Budan itu, ayo buka datanya. Itu penting. Kalau enggak, tanyakan. Enggak. Bimbingan saya dan lapor ya baru. Harus gimana? Harus mengambil lagi. Ya, tapi kayak ya ini kita enggak, karena kita belum punya aturan yang jelas. Kita cuma minta 187 responden ya Pak Arum di drop dan dia harus menambahkan dan harus dia sendiri yang ngambil direct enggak. Artinya datang gitu, untuk memberi pengalaman penelitian kepada dia dan untuk tahu seperti apa dinamikanya. Enggak nyuruh orang lewat Google Form dikirimi lewat WA group seperti itu ya. Jadi tantangan kita di luar statistika masih berat loh ya untuk dengan. Jadi tadi ada pertanyaan F itu untuk uji apa sudah dijawab Mas Buldan ya. Jadi apakah model kita tadi ya, model itu ini prediksi kita Y atau dependent variable yang dipengaruhi oleh X1, X2 dan seterusnya itu signifikan fit ya, bahasa statistiknya fit, benar itu bisa diprediksi dari situ. Tapi juga ada R kuadrat. Nah untuk menguji model kalau saya selalu mengatakan artinya ini diprediksi oleh ini, itu kan prediksi ya, itu F dulu memang disebutkan dengan ya tadi P-nya berapa, R-nya kemudian berapa. Karena nanti juga di belakang disebutkan P itu menguji apa saja, F menguji apa saja ya. Jadi kita punya R kuadrat, F, ini R kuadrat dimunculkan karena defaultnya di di Jamovi beda lagi, di yang lain beda lagi. Ini F, A, beta 0, beta T, P, untuk apa saja, ya ini kalau garis regresinya tadi ngulangi lagi seperti ini ya. Jadi kita beta 0 juga kita sebentar, apa saja beta ya, bukan beta, beta 0 juga beta, iya beta 0 juga kita uji. Dan kalau tadi dua variabel itu gampang ya, gambarnya itu begini, mudah. Kalau dua prediktor, totalnya 3 variabel, kita sudah masih bisa, karena itu tiga dimensi ya. Gambarnya begini, oh ini seperti
Ini kan yang B1X ya. Yang lengkapnya itu begini. X2-nya digabung. Jadi seolah-olah gimana nanti data kita itu apakah bukan lagi di garis ya. Kalau dua variabel. Posisi data kita pertemuan 3 itu apakah di atas, di bawah, di keluar kiri, keluar kanan dan seterusnya. Pusing ya? Tapi bisa tapi kita harus membayangkan itu. Idealnya kalau tadi betul-betul dua variabel bisa memprediksi secara sangat akurat, ya di apa? Istilahnya apa ya? Yang itu ya? Dataran atau apa? Layer ya? Yaitulah di ini. Di bidang hijau ini. Tapi kan nggak mungkin ketemunya satu variabel prediktor dengan dua itu dalam satu bidang itu nyaris tidak mungkin. Ini yang mustahil kecuali direkayasa. Ya. Nah, seperti itu, maka kita bisa paham nanti ada banyak hal yang perlu dilihat. Nah, jadi, ini nggak muncul. Ya, jadi kalau kita tadi kan variasi Y, bagaimana Y itu bervariasi? Bahasa kita loh ya, bahasa saya loh ya, bahasa statistiknya nggak gitu. Cuma kalau dikembalikan lagi pusing lagi ya, ya variasi di dalam variabel Y, bagaimana dapat dijelaskan oleh variabel independen? Ya ini gambarnya manis, dibuat ini. Jadi kalau gambar ini yang tidak melenceng itu berapa? Ini kan yang melenceng 2. Yang melenceng itu, yang tidak melenceng itu yang tengah-tengah ini. Ya bisa digeser ke kiri, ke kanan itu bisa Pak ya. Artinya ada sebagian bidang dari biru ini dijelaskan oleh bidang abu-abu. Nah, yang tidak terjelaskan itu banyak. Jadi variasi dari Y yang tidak terjelaskan oleh dalam hal ini adalah satu variabel X itu sebesar seluas biru ini. Ya. Jadi kalau dilihat dari garisnya itu tadi seberapa luas, seberapa banyak, seberapa jauh titik-titik yang ada yang jauh dari garis itu, inilah yang biru. Atau tepatnya makin banyak yang keluar dari garis. Nah, kalau variabelnya lebih dari 1, ya begini kan. Jadi X1 dengan Y itu ini. Ya kan? X1, X2 dengan Y yang ini. Jadi ada variabel yang overlap X1, X2 dengan Y ini. Nah, R kuadrat atau predictability adalah ini, 3 overlap ini. Jadi bagaimana X1 dan X2 bisa menjelaskan Y, ya toh? Ini sama ini ya. Dan ini yang disebut kadang-kadang apa? Variabilitas. Ada X1 dengan X2 ada, sulit dihindari itu. Karena dari segi probability bukan variabel ya, angka acak aja pasti ada overlapnya gitu. Kalau ada yang bertanya setiap saat silahkan ya. Dan yang tidak terprediksi itu yang ini. 1, ya ini kan Y itu dianggap 100% atau 1, dikurangi yang tidak ditumpangi oleh X1 maupun X2. Sederhananya begitu. Lah, mod gambar ini tadi tergantung kita menghitungnya, peran masing-masing variabel bisa dihitung dengan model cara kita memasukkan, cara kita menghitung. Tadi pagi sudah saya sebutkan bahwa dalam regresi yang paling banyak kita lakukan itu hanya enter. Dimasukkan semua. X1 dan X2. Padahal banyak teori yang mengatakan, dan kenyataan juga menyatakan itu. Tadi saya contohkan, kita menjadi berprestasi bukan tidak punya modal. Inteligensi itu kan nempel di kita. Iya kan?
Efikasi kan yang menempel di kita, cuma kita ukur. Sehingga kalau kita mau betul-betul berteori, kira-kira yang maju duluan, yang menjadi pokok dari prestasi belajar misalnya, apakah inteligensi ataukah efikasi yang lebih mendasar. Ini tidak pernah kita lakukan di fakultas kita. Ya, tidak pernah kita lakukan. Harusnya kita mulai mengembangkan. Teori-teori itu banyak. Karena bacaan kita textbook, sekali lagi bacaan kita textbook ketika kita membuat penelitian, semuanya dibikin rata. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya kan itu semua tuh. Dulu skripsi kita pakai pola itu. Sudah saya kritik, sudah kebiasaan. Zaman saya muda seperti Mbak Sada, saya dimarahi dulu. Loh. Padahal kita kalau mau membuktikan atau mau mengembangkan dasarnya teori tertentu. Bukan textbook. Karena textbook kan umum. Textbook kan nggak pernah menjelaskan misalnya faktor atau variabel yang mempengaruhi prestasi, inteligensi, efikasi. Pertanyaannya, efikasi sama inteligensi emangnya tidak tumpang tindih? Gitu? Orang bisa sangat pintar itu efikasinya tinggi, sangat bodoh juga, sangat rendah inteligensi juga sangat bodoh karena cuek ya. Beda aja, monggo. Pertanyaannya gini, kalau tadi kan konsep teoritis yang bisa kita gunakan, apakah ketika kita menggunakan kajian SLR, itu kan kelihatan dari beberapa riset kan, nah apakah itu juga bisa digunakan? Oh sangat bisa. Wong intuitif aja boleh kok. Tapi jangan untuk riset dulu, untuk pengetahuan diri, untuk coba nanti cari referensinya maksudnya gitu. Kalau saya membolehkan, semuanya boleh, gitu. Apalagi SLR. Cuma SLR pun kan harus kita lihat gitu. Saya nggak sukanya dengan SLR, sorry ya, mengatakan. Saya nggak sukanya dengan SLR itu digebiahu ya. Tadi ngomong dengan Mas Bulan, SLR itu harusnya dipotong-potong. Untuk melihat pengaruh ini dengan ini berapa, ini dengan ini, itu jadi nggak satu-satu. Atau model, nah itu pasti lari ke teori pasti. Karena teori pasti ada basicnya kan, kita kan teori psikologi kan nggak banyak banget basicnya, apakah Freudian, apakah kognitif atau yang lain. Nah, ini pasti ada munculnya ke sana. Dan nanti modifikasinya Pak Mariono dari hasil modifikasi. Ya, padahal kita juga bisa stepwise. Nah yang saya suka yang hierarkikal atau sekuensial. Karena kita ingin tahu aditif tadi bisa kita modifikasi, terutama ketika kita mau mengimplementasikan. Teman-teman di bio, teman-teman di klinis bisa mana yang dimasukkan dulu. Kalau kita mau pakai ini, bukan pakai SEM atau pakai struktural yang lain atau part analysis. Sorry. Dan kalau kita cara identifikasinya yaitu ini kita bisa lihat petanya, kalau stepwise bisa lihat di R-change-nya nanti ya. Jadi beda-beda masing-masing. Sequential itu lihat di R-change dan regression. Kalau ini stepwise cuma langsung ke R-change-nya. Jadi ada keuntungan masing-masing. Ini contoh, jadi begini, Ibu dan Bapak sekalian, jadi kalau yang A itu overlapping variance section. Ini penjelasan tentang tadi bagaimana variance itu overlap satu dengan yang lain ya. Ketika kita punya dependent variable dengan 3 independent variable, 1 A, B, C, 3 ya. Nah, kalau yang biasa kita lakukan B, standar multiple regression atau enter. Ya. Yang ini, maka kita menghitungnya kan gitu ya. Peran dari variabel A, yang masuk dulu mana kan? Ya, ini ya. Yang beta ini ya. Jadi masing-masing barang sehingga yang eksklusif dari variabel 1 itu segini, variabel kedua segini, variabel ketiga segini. Ini saja masih dihitung tadi ya. Eksklusif masing-masing variabel. Ini yang tumpang tindih. Tapi kalau stepwise, nah stepwise itu masalahnya kita menyerahkan kepada data. Jadi mereka kita
suruh, ya kita suruh tanda petik ya, kita suruh kovariansinya mana yang paling gede. Fakta datanya itu, maka akan muncul dulu misalnya variabel stepwise itu yang D ya, yang D ya. Maka misalnya yang pertama masuk dulu, ini sudah ngeblok segini, gitu. Karena agak kurang jelas ya. Yang ini dulu apa yang ditaruh, yang ini dulu. Kebetulan tidak, teman tiri jadi gampang. Dia kemudian masuk yang kedua, yang ini. Lah yang ketiga itu tinggal sisanya. Kalau ini geser lebih besar ke sana, mendominasi, maka variabel kedua dan ketiga mungkin sangat sedikit, sangat kecil. Artinya, kita membuat formula mana yang paling dominan. Kalau kita masak itu misalnya, kalau uyah kayak okak banget, juk rasa lainnya tertutup gitu ya, dominan uyah. Kadang, kalau masakan sudah pedes, yang lainnya sudah nggak ada rasanya. Jadi yang mendominasi stepwise di lidah saya itu cabai. Kepedesan, sudah nggak karena saya sangat sensitif dengan pedas. Tapi kita bisa membuat sendiri formula sendiri. Kita masukkan dulu yang pertama, ya, independent variable 1 berapa, yang kedua kita blok, yang ketiga sisanya overlap. Jadi overlapnya sama ya, 1, 2, 3, tapi peran masing-masing berbeda. Nah, inilah pentingnya. Kalau kita punya teori yang kuat, misalnya tadi saya ingin, misalnya Mbak Diana keyakinan yang paling berpengaruh dan utama kita masukkan untuk prestasi adalah efikasi. Masukkan dulu. Efikasi berapa persen? Nah, misalnya 70%. Oh, enggak apa. Totalnya misalnya 80, ya, terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi Mbak. Misalnya 55 lah ya, 55. Nah, totalnya 55, efikasi mempengaruhi 40% sendiri. Oh, terbukti misalnya. Tuh kan, masukkan dulu. Yang lainnya baru berapa persen telah. Cuma kalau itu sekali lagi variabel yang menempel pada kita itu nggak cocok. Tapi ini cocok sebenarnya untuk variabel-variabel semacam program. Bagaimana kita mempunyai program, ketika program itu ditambahkan, atau mana dulu programnya itu bisa. Kalau untuk membuat program itu stepwise saya sarankan. Jadi dari data ini, untuk saya makro sudah nggak perlu ini, tapi bisa juga S3 terapan gitu ya. Tahu bahwa misalnya yang paling tinggi efikasi, maka kita membuat program peningkatan efikasi. Yang kedua kooperasi kerjasama, baru yang kedua kerjasama. Kalau kita cuma punya duit satu program, berarti efikasi saja. Tahu sudah menjelaskan cukup paling banyak, ada alasan-alasan seperti itu. Ini yang digunakan oleh teman-teman di bagian kebijakan, ketua prodi termasuk. Kalau buat kebijakan buat direvisi, ya nanti Arum tuh direvisi dong. Kok nganggo ini sih? Intuitif Pak. Gak apa-apa. Sudah dikasih SK kok. Gunanya kan membuat itu, punya otoritas. Silakan kalau ada pertanyaan atau penjelasan, silakan Bu. Ya, dalam pikiran saya Pak, mungkin nanti kalau salah dikoreksi. Dalam pikiran saya ketika menggunakan stepwise itu tidak bisa diserahkan semuanya pada mesin untuk teorinya. Nah, apakah betul seperti itu? Jadi memang agak berat bagi mahasiswa. Kemudian prediktor terbaiknya itu mana? Misalnya efikasi, apalagi ya? Efikasi sama apa? Dukungan sosial sama kepemimpinan misalnya. Seperti itu. Ini urutannya seperti itu dalam hipotetik kita, gitu ya. Oleh karena itu teorinya juga seperti itu. Nah, zaman dulu saya diajari Fatur dengan peta riset, itu malah bisa lebih menjelaskan Pak. Meskipun sederhana, karena tiap-tiap variabel itu tergambarkan
korelasinya. Kalau tuh ada misalnya dalam peta riset itu masing-masing 5 korelasinya mana lebih besar, kita bisa memilih itu. Begitu. Nah, untuk yang walaupun itu literatur review yang tradisional. Ya kalau saya sih nggak masalah. Kalau misalnya penelitian A mengatakan yang paling berperan ini, gitu, di penelitian B yang berperan ini tidak variabel dan di penelitian A itu lebih tinggi, ya boleh juga pakai itu. Tapi kan nanti dibuktikan ya atau tidak sebetulnya. Itu kan. Jadi kalau mau di stepwise. Tapi maksud saya begini, kalau kita terapan itu kan dasarnya fakta. Teorinya kan sudah ada, cuma aktualisasinya kan dalam hasil analisis. Bentuk angka-angka itu. Sehingga ketika kita tahu yang pertama variabel A, dan kita membuat program, tadi aplikasi ya, membuat program lah, terapi atau apapun ya, kan? Itu ya ambil yang variabel itu tanpa pusing dengan teori itu. Tapi sekali lagi untuk aplikasi, jadi beda. Nah kalau mau pengembangan teori, menurut saya tiga-tiganya, step by step ya, enter ya. Kita mau seperti apa ya silahkan gitu. Tergantung pada bagaimana kita menempatkan teori sebagai dasar. Sekali lagi kalau kita ya pakai teori lah ya. Begitu Bu ya. Masih ada lagi? Pak Yuli dulu, nanti baru Pak Wahid. Selama ini kan kita melihat cenderung diarahkan dalam tanda petik kalau bisa ke mediator, moderator. Tapi kalau kita melihat perkembangan di lapangan sekarang, rupanya teman-teman Mapro itu sulit mengalami kesulitan ketika membuat sebuah dinamika mediator atau moderator. Yang pertama. Yang kedua, ketika penelitian menghasilkan simpulan tertentu, kalau kita berpikir tentang terapannya, itu malah sepertinya lebih berguna ketika menggunakan stepwise seperti ini. Karena membandingkan peran dari beberapa variabel. Nah, menurut pandangan Pak Watur bagaimana Pak? Karena seolah-olah tesis itu diarahkan ke mediator, moderator atau dua. Dalam pandangan saya juga berguru pada orang bukan psikologi, Profesor Budi Ngurah Agung, dulu UNM, terus pindah ke UI. Jadi ketika saya awal jadi dosen tuh cuma dengerin dia kuliah, terus pelatihan di pusat studi kependudukan. Jadi ada workshop tiap 2 bulan sekali tentang statistika. Ya kita pakai stepwise, karena stepwise basisnya adalah data. Artinya faktual di lapangan mau apa. Dan kebetulan memang ini untuk program, hanya untuk program. Itu pendapat saya. Tapi fakta atau konteks ini kan sudah ada dasarnya. Tadi dasarnya kita punya 3-4 variabel prediktor. Cuma ketika kita terapkan di sini, di waktu ini yang paling besar. Yaitu bukti. Nah, mediasi moderasi itu memang lebih mudah untuk pengembangan sama dengan sekuensial. Jadi mau kita tetapkan di mana? Ketika kita mau mengembangkan teori. Ya, nanti saya singgung di belakang ya. Sebentar itu dulu ya Pak Yuli Pacar. Mas Wahyu silakan. Saya cuma mau forward pertanyaan dari Pak mengenai garis prediksi serigid itukah harus psikologi sampai garis prediksi ataukah seperti ini explain gitu ya. Itu yang kedua. Sama mungkin waktu kita rapat pembekalan itu ada istilah plotis sama rujak, mungkin bisa dijelaskan. Ya itu saya rapatnya siang ya saudara ya. Jadi begini Bu Nida dan Bapak Ibu sekalian. Ya kita memang kadang ingin strict pada statistika, pada teori. Tapi kita lupa dengan kehidupan sehari-hari ya. Kalau rujak, makan rujak itu metodenya enter Bu. Semua jadi satu. Jadi kita memang ingin merasakan ramuan rujak yang terdiri dari mangga muda, nanas dan pepaya muda, agak muda. Tapi kan ada orang yang suka nanas dulu, baru mangga, baru pepaya. Bahkan makan soto pun bisa model 2 model ya, dipisah sama campur.
Cuma anehnya pesennya pisah tapi pakainya campur. Aneh-aneh aja orang ini, orang kita itu. Ada nggak orang makan soto pisah tapi nasi dulu baru soto? Nggak ada. Atau bahkan mulutnya itu baru soto, nggak ada. Itu cuma saya makanya sama kritik teman saya itu yang suka banget kalau pesen sebelum aku ketemu dia pesen soto dipisah. Akhirnya kan dicampur gitu. Sampai jengkelnya aku di dalam juga campur. Nggak itu dia. Jadi itu ya Bu ya. Jadi kadang bukan masalah garis regresi, tadi sudah jelaskan Mas Buldan. Jadi kadang kita memang bukan garis regresi, tapi bagaimana sih sebenarnya kita ingin membuat sesuatu, ya kan hidup ini kan kita punya semacam otoritas untuk berteori, untuk membuktikan, untuk menganalisis dan sebagainya. Ya itulah, kita mau nasi rujak atau lutis gitu ya. Kalau stepwise itu dipisah-pisah ya, nanti satu persatu mana dulu. Tapi nggak begitu nyoba banget gitu loh. Itu contohnya. Saya lanjutkan dulu. Nah ini ya, tadi sudah sangat jelas Mas Buldan bagaimana variasi dalam Y itu diperhitungkan oleh himpunan variabel independen. Ini masalah juga ketika kita membuat hipotesis dengan regresi. Jadi kita sudah sibuk dengan teori sampai pada kesimpulan bahwa variabel yang mempengaruhi Y itu adalah X1 dan X2. Tetapi anehnya hipotesisnya itu dipisah lagi. X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, X1 dan X2 mempengaruhi Y. Tanpa ada tujuan yang jelas. Hanya untuk harusnya saya membolehkan itu. Dan semua pun boleh membolehkan itu kalau memang kita mau desain bagaimana X1 secara sendiri berpengaruh terhadap Y, bagaimana X2 berpengaruh sendiri terhadap Y, bagaimana gabungan X1 dan X2 terhadap Y. Teorinya masing-masing mau kita tegakkan sendiri-sendiri dan kita campur, atau kita mau sudah kita barengkan. Itu yang harus. Nah, seringnya sudah dicampur, hipotesisnya dipisah lagi. Membingungkan itu loh. Jadi masalahnya bukan boleh tidak boleh, maka ketika saya kalau uji ya tergantung atasnya loh. Luhurnya wis apa? Balik mana, Pak? Mas. Itu ya. Maka kalau regresi itu prinsip dasarnya adalah ketika itu sudah jelas ya enter. Tapi sekali lagi, kalau ada teori yang bermacam-macam, ya silakan sesuai dengan teorinya dihipotesiskan. Termasuk tadi ya satu dulu atau ditambah adiktif atau apa. Gitu. Oke. Tapi jangan kemudian mus digabung dipegang mana loh hipotesis. Wis dirujukkan malah dijelek. Jadi ini satu, ini yang pokok ya, yang pokok ini ketika kita pakai multiple regression. Ya, jadi ini ya, menjelaskan. Kalau kita sudah punya hasil, nah ini kalau kita sudah punya hasil, kan kita sudah memasukkan X1 dan X2, ya. Tapi kita juga perlu tahu apakah X1 atau X2 kan yang lebih besar peranannya ketika kita gabungkan. Ya, nanti aja bisa kita lihat, yaitu di petanya. Estimasi dari itu, ya tak? Atau standardized kalau beta itu kan karena masing-masing punya ukuran variabel sendiri. Ketika di standardized kan sudah, itu biasanya ya kalau jauh pasti beta dengan beta standardized urutannya relatif sama. Tidak sebaiknya, jangan pakai sebaiknya. Pilihannya itu apa? Jadi kalau kita untuk memprediksi dari data yang kita punya, ya tak? Jadi kita kan skalanya kan sudah nggak bisa diubah-ubah. Itu ya pakai beta unstandardized. Agar kita real gitu loh Bu. Oh jadi angkanya segini.
Tapi kalau untuk mengetahui secara lebih umum, silakan pakai peta terstandar. Iya, nggak mempedulikan lagi skala. Variabel itu lebih berperan mana. Itu yang saya katakan bijak gitu loh, Bu. Jadi supaya mana nanti kurang bijak, Bu. Dasarnya apa? Ketika kita pakai skala yang, terutama skala yang sangat berbeda ya. Mulai dari pilihan yang satu ada, atau sampai total skornya, range-nya. Tadi makanya perlu kita selalu lihat range-nya. Range skala itu penting loh, Bu, di sini. Kita kan sering lupa, range sampai atau ini. Yang satu sampai 50, yang satu ya 1 sampai 40, bisa dibuka satu ya, tadi 20 sampai 70, yang satu 30 sampai 150 itu kan beda banget. Nah itu di situ pentingnya kalau agak jelek itu juga pentingnya kita memperhatikan yang standardized. Monggo. Ini tapi agak melenceng ya Pak. Iya nanti dari kalau sini. bisa saya jawab, kalau enggak biar melenceng. Iya. Ini loh Pak, sebagian mahasiswa itu kan ya ini mungkin kaitannya dengan yang materi-materi sebelumnya sih. Atau saya langsung aja lah pertanyaannya. Kan kadang skala itu ada yang misalnya satu orang mahasiswa itu menggunakan 3 skala gitu ya. Yang satu itu skornya 1 sampai 7. Yang satu sampai 5 gitu misalnya ya. Terus nanti misalnya ada yang beda lagi seperti itu loh. Nah ini kalau untuk S1 Pak, kalau untuk S1 itu kita menyikapinya bagaimana ya? Kadang-kadang mereka nggak paham nanti ketika memahami min itu meleset gitu loh Pak. Jadi lupa gitu kalau dulu yang ini skornya sampai 7, yang ini skornya sampai 5 gitu. Atau kalau untuk S1 malah kita arahkan aja dipadake, disamakan gitu, gimana ya Pak ya? Matur nuwun. Tugasnya Mas Ridwan kan bicara sama Bu Wenti. Satu itu, tapi jawaban terkait dengan ini begini Bu. Saya sering justru menggunakan independen variabel itu juga dummy, variabel nominal. Karena itu bagi saya untuk beberapa hal itu menarik. Gampang sebagai independen, termasuk independen. Gampang. Oh, misalnya terutama kadang terus terang tidak terbukti karena variabilitas ini juga kadang-kadang mengecoh ya. Tapi ketika kita bikin 2, tinggi sama rendah, oh malah berperan. Nggak masalah loh, kita yang punya data. Jangan selalu, tadi kan saya sudah obrol bahwa tidak selalu interval dan rasio, skala itu lebih yang sempurna, enggak selalu. Jadi begini maksud saya, kalau ini pendapat pribadi ya, mohon maaf tidak terkait dengan mempengaruhi kebijakan prodi. Kalau S1 kalau sudah bisa menjelaskan ya wes. Enggak terlalu betul ya wes. Iya. Saya, nah S2 mulai ketat dulu. Tapi ya wong beda skala nih. Pertanyaannya gitu. Kalau S1 oh sudah signifikan ya. Oh iya. Jadi saya menjelaskan, oh iya bagus lah. S1, jangan mempersulit S1 enggak. Kalau saya sudah usul dari itu. Iya makanya udah wis ki wae ora usah ditakoni lebih lanjut. Enggak usah suruh menjelaskan lebih detail. Iya. Ya, terus ini dia mau pakai skala yang 1 sampai 7, yang 1 sampai 50. Enggak masalah. Kalau saya nggak ada masalahnya, masalahnya kan nggak ada masalahnya. Karena variabilitas itu kan tergantung pada untuk satu variabel. Nah kalau dua variabel itu kan trennya, keserasiannya itu aja. Jadi itu loh. Ketika saya jadikan pun nggak mempan untuk mempromosikan ujian skripsi 1 jam total. Tesis disertasi penguji cuma 15 menit coba Bang. Kenapa S1 bisa 40 menit gitu? Yang nggak perlu ditanyakan. Kebijakan. Misal terdidikan ya saat ini perintah. Ya, itu loh ya S1 tanyanya ya yang
sederhana saja. Dan kita itu juga, mohon maaf, dosen-dosen itu jahat. Skripsi tesis yang baik itu malah diruncit. Enggak, kalau sudah baik, oh ya sudah, usul saja ya. Yes, itu loh, kasih nilai. Tidak kalau proposal tadi. Kalau proposal harus lebih. Ya kan, itu kan kita bisa. Jadi gitu. Oke, saya lanjut dulu gitu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh. Nah, ini pengujian tadi yang tanya ya. Kita uji itu ya F-nya diuji. F itu uji apa? Pengujian model. Jadi saya mengusulkan kalau memang walaupun kita tidak menyebut model, kalau kita menguji regresi ya F dulu. Artinya regresi itu bisa kita terima fit atau tidak. Kan F itu kan fit. Bukan F singkatan dari fit ya. F itu menguji fit model. Bukan. Ya, terus baru pengujian R, baru ujian perbandingan. Ini besar kecilnya beta, peran ya, betanya. Tapi nanti kalau untuk menguji perbandingan ini juga dilihat T-nya ya. Jadi masing-masing variabel itu kan berpengaruh atau tidak, berperan atau tidak ya. Nah, ini baik itu yang regresi masing-masing maupun yang terstandar tadi. Yang sering kita kemudian bingung, dosen bingung, mahasiswa lebih bingung lagi. Kalau kita punya dua prediktor, yang signifikan cuma satu, gimana Pak? Ya enggak masalah Pak. Yang masalah bagi mahasiswa kan kalau dua-duanya tidak signifikan, maka tidak fit gitu. Mulai gelisah kan, waduh. Jadi ya dijelaskan aja bahwa secara bersama-sama, kalau F ya, F itu kan model bersama-sama dengan ini, maka X1 dan X2 berperan. Tapi dilihat lebih rinci, gitu, peran, nah ini diuji T. X1 lebih besar, dan X2 malah tidak signifikan. Tapi tidak berarti dia otomatis tidak keluar, enggak. Dalam model tetap akan lihat, kecil kan? Kalau tidak signifikan pasti betanya kecil. Pasti itu. Nggak mungkin kalau beta besar. Tidak signifikan. Kalau itu tadi tergantung dengan residual dan regresinya ya. Tapi secara umum. Boleh, betul. Sebelum regresi kan ada correlation matrix dulu. Ya. Kalau di korelasinya saja sudah tidak signifikan, apakah juga dimasukkan regresi atau tidak? Ada dua pendapat. Kalau kita mau menguji regresi, apakah perlu dikorelasikan dulu? Ada yang mengharuskan, ada yang tidak. Aku termasuk yang tidak. Hipotesisnya sudah regresi kok dikorelasikan. Tapi kalau kita mau seleksi, boleh juga. Maksudnya kan itu tadi. Informasi korelasi sebagai informasi awal di data kita ya digugurkan dari awal. Otomatis kita nanti di teorinya diubah. Mau digugurkan dari awal kan diubah. Konsekuensinya kan gitu. Tapi dengan tanda petik konteks untuk di sini ada penjelasan atau tidak. Jadi bisa dua-duanya Bapak. Ya, jadi bisa dua-duanya. Kalau saya sih tadi tergantung untuk S1 ya langsung aja. Jangan dipersulit, ben cepet lulus. Udah seneng banget. Jadi kenapa? Ya berperan tapi sangat kecil. Berperan kan ada estimasi betanya kan ada. Berarti dia berperan cuma tidak signifikan. Untuk 5%, kadang 7%, kadang 8%, kadang 10% kan. Ya, ini ya ketentuan kita sendiri. Kamu yang menentukan 5% kan gitu kan. Ya sudah. Cuma kalau dia dikeluarkan pasti kan kalau misalnya betanya itu agak signifikan, di bawah 10%, di atas 5% ya bagus. Itu mungkin 2%, mungkin setengah 1%. Nah itu kan tergantung. Maksudnya tergantung gimana? Jadi begini loh Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita sering masak itu ada tambahan merica jahe? Iya toh? Kalau Mas WC mengatakan kenapa kita makan pakai acar? Makan bakmi perlu pakai acar. Signifikansinya kan kecil. Tapi ada orang yang sangat senang. Ada kemungkinan itu. Perlu dites, maka diteslah sebagai variabel kedua atau ketiga atau variabel.
Monggo saja, tapi kalau tujuannya itu betul-betul kita ingin tahu variabel-variabel penting mana, nah ini sekali lagi, variabel-variabel penting mana yang betul-betul berpengaruh atau berperan, itu baru katakan, oh di model. Yang kedua, pertanyaan Pak Bagus menarik. Kalau kemudian salah satu tidak signifikan, apakah kita cukup begitu? Nah ini juga penelitian kita mau sekedar membuktikan hipotesis atau kita mau mengembangkan. Kalau mau mengembangkan, ya dikeluarkan, ya dimasukkan, bahkan dimasukkan dulu variabel yang tidak signifikan. Nanti pakai model sekuensial. Teorinya kan signifikan, cuma dia dibarengkan itu tadi. Saya ngomong, merica kadang-kadang nggak dibutuhkan, tapi kita butuh bau-baunya, butuh ininya, jahe juga ya. Untuk masak apa, nggak ada jahenya kan tetap enak, cuma kurang marem atau kurang gimana gitu loh. Sama dengan acar dalam Mas Gigi itu ngajar acar di bakso nasi goreng acar dengan nasi goreng. Saya juga baru merasakan acar nasi goreng di Jogja. Iya kan gitu. Jadi ya kita santai saja lah gitu ya. Teorinya ada. Dan sering sekali ketika dibarengkan karena dominasinya satu variabel yang tadinya kalau berdiri sendiri ya mungkin tadi kan saya contohkan, kalau di makanan itu ada pedas, maka bagi saya rasa makanan itu sudah wassalam. Cuma satu yang mempengaruhi, itu cabai. Bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada sambelnya, apalagi orang Padang itu, wah, bukan makanan gitu. Mungkin. Jadi gitu. Makasih. Ini contoh, kita masuk contoh. Jadi bisa kita pertanyaan, ya saya selalu mengajukan kalau statistika harus dasarnya, kalau mata kuliah dasarnya harus hipotesis, biar nanti terbiasa. Hipotesis dasarnya adalah pertanyaan. Tapi sebetulnya yang hilang karena mata kuliah statistik adalah teorinya. Nanti ngajar psikologi sosial, psikologi perkembangan klinis. Tapi dari pertanyaan penelitian biar terbiasa. Jadi saya anggap Bapak Ibu juga biar terbiasa. Paling tidak untuk hari ini terbiasa. Nah ini contohnya ya. Tadi sederhana, saya ingin menguji apakah prestasi dapat diprediksi dari skor tes pertama. Jadi ada masuk, kita kan punya beberapa skor ya, ada PAPS, ada apa Mas dari TOEFL atau dari ASEP ya. Kita lebih keren ya, ASEP kan nggak keren. Tapi ketika baca tulisannya, oh keren ACE. Tapi spellingnya kan nggak enak, ASEP. Nah misalnya, apakah PAPS mempengaruhi prestasi mahasiswa pasca? Ya. Ini kita run saja prestasi, kita prediktornya ini, hasilnya begini. Maka kita punya, ya kan tampilannya R dulu, ya. Padahal di sini ada F. Ini tadi yang dicontohkan Mas Buldan kan, residualnya besar. Tapi karena DF-nya besar, ini N-nya besar ya, maka dia mean square dari residualnya kecil. Ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya lupa sudah dijelaskan belum oleh Mas Buldan, perlunya kita punya N banyak itu di sini Bapak Ibu sekalian. Untuk menstabilkan residual mean square residualnya. Yuk. Yang disebut N banyak itu berapa Bapak? Ya banyak lah. Aku mau dijebak dengan 30 sudah punya atau belum kan? Ya, kalau dulu saya bilang sama Mas Hari, piro Mas? 200 Pak. Saya bombo. Ya, jadi kalau N-nya, maksudnya begini, sebetulnya tolong N selalu dilihat juga di sini, penting. Jadi nanti bukan, kilo, kau ingin tahu N-mu kecil, berarti ini besar. Kan sekarang sudah bisa ngajari toh. Ini kan F ini kan dari atas ini 59 dibagi 1, sekian kan? Iya, makanya langsung menunjukkan coba ditambah N. Kalau itu memang masalahnya masalah sampel. Kalau masalahnya dari teori dan skalanya bagus, ya tidak ngaruh Bu. Ya, di situ mungkin perlu ya, Mas BC kita
bagaimana variabel itu sudah stabil atau belum. Jadi sebenarnya kita belum pernah ngetes N besar itu berapa. Makanya tadi saya pagi ceritakan, kalau saya mengumpulkan data, saya uji, saya begitu masuk 30, saya lihat variasi 40, dan begitu persis begitu. Saya bahkan data saya itu begitu 27 sampai sekarang saya punya data 201 itu enggak berubah banyak. Jadi ketika di penelitian saya 27 itu sudah cukup. Untuk penelitian saya, untuk variabel itu loh Bu ya. Jadi saya tolong jangan itu pentingnya kita lihat data di samping tadi variabilitas. Nah ini kita serius penelitian waktu itu mahasiswa nih, orang signifikan ya, gitu. Ya, tidak paham dengan itu ya. Nah ini betanya ya, jadi signifikan semua, beta nolnya juga signifikan. Independent variable. Jadi ini sederhana seperti ini. Yang enter, nah ini saya katakan enter itu untuk teori polos. Apa ini? Ketika saya buat ini kemarin, saya baru sadar bahwa saya disuruh presentasi ini kemarin siang. Sorry, aku mikirnya sudah ngomong sekali aja. Saya mikirnya sore siangnya tuh ini ngomong aku yang moderator. Baru saya lihat, waduh itu. Kalau saya ngomong dia nanti dia alasan lagi, disertasinya nggak selesai. Wah, dia nanti jadi keluar ngomong, saya itu ngasih Pak Fatul, waduh ini disertasi. Nah, ini kita kelihatan ya, kita masukkan 2, ini metodenya juga enter. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari sini, tadi tes 1 itu R kuadratnya 28 ya, sorry, 2 berapa tuh? 209 ya, 209. Ketika kita tambahkan jadi 341. Ya. Jadi sekitar 14%, ini bayangan kita masuk. Dan dua-duanya ini signifikan ya. Variabel tes 1 dan 2 pun bisa memprediksi ini masuk. Ini saya untuk mencontohkan ya, contoh. Nah, ini sekarang yang stepwise. Jadi kalau kita ingin ngetes 1 saja misalnya, jadi kalau kita ingin mana dulu stepwise, maka ini kelihatan kan, yang masuk dulu malah S2, iya kan? Ini di step jelas ya, yang pertama F-nya sekian, R-nya yang pertama 29,4 itu tadi ya. Jadi skor 2 ini signifikan. Dan skor 3 nambahnya cuma, tes skor 1 nambahnya cuma 5% ya, 5% kurang untuk memprediksi. Jadi cukup misalnya PAPS lah, kalau terpaksa. Nah, ya, jadi kita tahu sekarang. Nah, jadi ini tadi untuk prioritas, kalau kita misalnya harus milih tes mana, ya kalau harus milih loh ya. Tapi kalau kita hanya punya alat tes 1, yaitu skor dengan skor 1 ya juga bagus masih ya. Dia sendiri bisa memprediksi. Tapi kalau bareng-bareng harus milih gitu sekali lagi. Lah, gimana kalau kita misalnya sekuensial? Jadi kita ingin masukkan tadi yang pasti itu sudah eksis dan itu ada tapi kita tidak punya dan kita punya ukurannya, ya kita masukkan dulu. Jadi kita ingin hanya kalau ada tambahan, kalau variabel ini masuk sudah jadi ya seperti bukan konstan tapi kita masukkan, ya, maka tambahan variabel yang lain akan menyumbang berapa, sehingga di sini kita ini gampang ya kalau pakai SPSD itu juga bisa ya, di Jamovi ada juga R square tambahannya, ya kita masukkan sendiri. Jadi yang ini yang pertama pakai modelnya tetap enter ya, tapi ada ini LKB fasilitas itu. Blok 1 ya, blok 1 itu tes 1. Jadi kita balik, sekarang tes 1 masukkan dulu. Untuk mengakomodasi, wah dari awal tes 1 dulu, ya toh. Dan kita lihat di yang atas tes 1, oh 20%, R square-nya, F-nya masih signifikan. Oh F-nya yang ini, signifikan. Jadi ditambahkan, jadi ditambahkan ya aditif, ini dua-duanya signifikan, tambahan R-nya 13 ya,
Berapa Mas? Air searchingnya berapa? 0 titik berapa? Berapa? 0,1 3%? 13%. Oh, jadi menambahkan prediksi 3% dan signifikan. Jadi ini kita masukkan yang kedua. Jadi masuk dulu pertama. Jadi cuma blok ini. Dan kita minta di SPSS komennya ini. Ya. Mudah. Lah ini yang belum banyak untuk tugas mahasiswa. Di samping silakan sekarang sudah medmod sudah masuk, silakan. Ini untuk variasi ya. Ketika mengkombinasi. Kan kalau ini kan mengkombinasi dalam satu kantong tapi masuk kantong dulu mana? Kalau mode mediasi kan di posisi yang berbeda. Moderasi di posisi yang mengkondisikan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi regresi itu sebenarnya masih ada banyak yang belum kita explore. Kan kita juga untuk tugas kadang-kadang bingung, mahasiswa kita arahkan kemana ya? Oke. Nah, beralih ke biner yang non linear itu satu aja. Tepatnya aku bisanya cuma ini. Jujur aja. Belum belajar yang lain gitu ya. Jadi kalau logistik ini kita punya variabel yang karena sebentar. Nah, ada juga ya yang kategorik, ada yang ordinal, ada yang multi, ya kan? Itu bisa juga. SPSS juga bisa. Cuma nanti teorinya jelimet, ya. Kan dasarnya harus teori. Gimana sih yang lebih dari ini? Kalau saya sih suka-suka aja. Cuma nanti komplikasi di pengelolaan tidak mudah juga. Sementara binari aja belum ngetop, nah, maka saya sudah lama mempromosikan binari logistic regression. Jadi untuk menjelaskan peran variabel ini terhadap variabel dependent sama ya, non linear tadi, independent tetap hubungan antara independent dan dependent. Yang non linear itu yang dependent variabelnya, tapi kita bikin kategorinya 2. Jadi mendaminya itu gampang ya. Satu dikasih kode 0, satu kasih kode 1 gitu aja kategorinya. Jadi misalnya lulus nggak lulus. Kalau seleksi lolos nggak lolos. Kita sering bertanya, mengapa variabel, kamu di tes apa, Rifki? Yang jadi UGM itu salah satu tes yang masuk UGM apa Pak Marnya? Kewarganegaraan apa? PKD, PWK, Singkatan dari? Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Yang tes lebih apa? Dulu habis dites Pak. Dulu ketika belum kita ikut membuat itu validitas dan konstruksinya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga banyak yang jatuh. Jadi begitu dia berapa pasti gridnya? 65. Jadi kalau dia kurang dari 65, dulu soalnya tentang tadi Prambanan dibangun tahun berapa? Sejarah. Jadi kalau nggak ngerti dianggap tidak berkewarganegaraan yang baik. Ada banyak itu cerita dari yang cerita. UGM paling banyak rontok di situ. Jadi satu kriteria. Jadi dia misalnya dapat skor karena 65, 64. Tapi skor bahasa Inggrisnya misalnya 1 sampai 100 ya. 90 kemampuan potensi akademiknya ya kita 1 sampai 100 enggak model itu juga 95 terus bahasa Inggrisnya ini. Kalau itu 64 itu pasti nggak diterima ya Pak Mariana. 64 itu nggak diterima. Sangat nggak fair. Nah, sebetulnya kita bisa membuktikan bahwa tidak fair itu dengan model ini. Tapi bisa juga passing grade itu berdasarkan komposit ya. Di tes psikologi kita kan ada ini harus ini. Nah, itu
bisa pakai logistic regression, di model dulu. Jadi misalnya tadi kalau dependent variablesnya adalah tes wawasan kebangsaan, ya, yang tidak lulus 0, lulus 1. Sedangkan di sini punya banyak tes yang lain. Kita bisa masukkan, kita coba ya, langsung aja ini teknisnya. Kita masukkan saja, ini juga teknisnya. Nah, tak lewati saja. Misalnya ini ada 2 tes ya. Jadi ini hasil tes ya, hasil tes kita punya 2 prediktor. Maka kita bisa lihat sekali lagi ini signifikan. Mana toh? Kai kuadratnya gitu. Oh, atas sendiri ya. Nah, kai kuadratnya signifikan. R kuadratnya juga, wah, Naegel-Gebauernya 52%, pakai yang paling menyenangkan hati. Yang paling tinggi, yang paling murah formulasinya. Ora apa-apa. Bebas kok ya. Sama-sama tidak tahu itu apa yang isinya, pakai yang paling menyenangkan hati. Dan ini kita bisa lihat ya, walaupun ini jadi 2 tes itu bisa untuk memprediksi kita lolos atau tidak lolos. Misalnya, nah kita lihat ternyata meskipun begitu ada yang observe itu lolos tapi berdasarkan prediksi 2 tes itu enggak, jumlahnya 6. Bisa mendeteksi. Ya. Dan ada yang menurut seleksi itu tidak masuk tapi bisa masuk. Menurut prediksi ada 19. Nah, jadi yang 6 dari 19 itu yang tidak akurat, sehingga totalnya hanya 83% yang akurat. Yang akurat itu kan dipredik realnya tidak lolos dan prediksinya tidak lolos 24, yang realnya lolos dan prediksinya lolos 101. Nah, kita lihat ya, ini masing-masing estimasinya, oke ya, seperti tadi. Dan bisa kita lihat siapa saja yang tadinya lolos, ini L lolos ya. TL-nya nggak kelihatan Mas ya? TL apa L? S itu yang kita amati kan selected kasus. Jadi kasus yang kita lihat. Ini cuma contoh. Jadi bisa kita lihat. Ini kasus nomor 16 itu yang tadi tidak sesuai prediksi dan nyataan. Jadi ada yang misalnya tadi tes kompetensi akademiknya sangat tinggi, bahasa Inggris sangat tinggi, tapi wawasan kebangsanya cuma 60. Jadi tidak TL, harusnya L. Ya. Untuk contoh yang ini lebih jelas. Nah, ini lebih banyak. Ini contoh yang lain ya. Ini contoh aja. Jadi bisa kita deretkan semua responden. Ini, nah ini yang kesembuhan, kasus kesembuhan, terapi sembuh ya. Tapi jadi kita memprediksi dengan satu prediktor, apakah kesembuhan dapat diprediksi dari keseriusan mengikuti terapi. Keseriusan mengikuti terapi. Misalnya kan prediksinya. Jadi yang serius ada skornya datang terus misalnya atau apa. Nah kita bisa lihat. Jadi yang dia itu ini apa Mas? Judulnya? Yang ini enggak sembuh. Nah, kesembuhan itu S itu sembuh ya. Harus dia sembuh, harusnya belum sembuh. Kalau dengan keseriusan itu muncul. Item ini semua saya potong aja ya. Ini untuk contoh banyak. Jadi bisa kita deteksi. Jadi yang dapat bintang ini adalah yang meleset dari prediksi. Menarik kan? Nah, kalau di tempatnya Mbak Nisa, kita punya data psikologi apa saja, yang lolos berapa saja. Apakah model meloloskan dan tidak meloloskan itu selama ini valid, buat dites. Datanya kan sudah ada. Karena ada kategori disarankan, sangat kurang disarankan, apa ya itu. Nah, itu bisa. Sehingga kita bisa bertanggung jawab. Baru sekian data banyak yang masuk dengan kriteria yang sama ya. Itu bagus itu. Jangan hanya pakai selama ini apa? Intuitif. Atau komposit, atau apa. Buat diuji lah sekali-sekali ya. Bagus itu. Atau tempatnya Mas Tio itu di UKP. Bagaimana sih kita
memberikan rekomendasi, hasil rekomendasi itu dan bagaimana skor-skor tesnya atau proses terapinya atau apa, bisa kita lakukan pengujian dan itu penting, terutama untuk ya kalau kita menjadi agen atau lembaga jasa psikologi ya untuk meningkatkan reputasi jasa kita. Ada buktinya sehingga nanti suatu saat disu saya tidak, kan banyak sekali tuh perusahaan itu saya sering dapat keluhan dari orang yang ikut tes, Pak saya tidak lolos tes psikologi. Sering sekali tuh, Bapak dari psikologi, wah saya ikut tes itu, wah hasilnya enggak. Skornya gimana? Nggak tahu, cuma dikatakan kalau nggak lolos psikologi. Jadi kita sering menjadi kucing hitam. Lah, suatu saat bisa saja kita di show. Pernah masuk pengadilan tapi PT UN ya. Pernah. Nah, kalau kita punya fakta seperti ini pasti akan menguatkan bahwa kita dalam membuat decision sangat bertanggung jawab secara ilmiah. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti yang jawab Mas Buldan sama Mas Wahid. Pak, terima kasih sekali. Tapi Bapak belum menyebut-nyebut soal Pak, uji asumsi. Nah, tadi sudah disebut-sebut sama Mas WJ, katanya ada, Mas WJ ya tadi ya, yang menyebutkan ada dua paradigma gitu tentang uji asumsi. Nah, ini saya penasaran nih, jangan-jangan Pak Fatur punya paradigma ketiga atau ya bagaimana tentang uji asumsi dalam regresi, analisis regresi. Matur nuwun Pak. Tapi memang diuji gitu ya Pak ya? Atau enggak, berarti hanya sebagai asumsi gitu? Saya terus terang kelompok yang agak enggak peduli dengan uji asumsi, agak enggak. Dan saya menyarankan kalau mahasiswa dan saya sendiri, kalau tidak terbukti baru dilihat uji asumsi. Ada masalah apa dengan apa tidak terbukti gitu ya? Iya kan? Untuk apa? Ya kan namanya asumsi. Makanya tadi tanya, normalitas itu utopia. Distribusi normal itu utopis. Nggak ada data psikologis itu. Bahkan data ekonomi nggak ada. Tahu berapa rata-rata pendapatan kita per kapita? Ayo, siapa yang masih ingat? Per tahun, berapa ribu dolar? 4.000 atau 7.000? Yang benar 7.000 Pak. Pertanyaannya 7.000 kok kalau kita lihat di masyarakat kok begini gitu. 7.000 kan berapa juta? Satu sekian juta kan? Per kepala loh, per tahun. Dan sebulan itu kan 10 juta misalnya. Kok miskin begini? Karena apa? Karena ada sangat kecil orang narik kita untuk ke outliers tadi. Terus pakai apa Bu? Dulu bosnya Mbak Wenti itu, si John, supervisornya Mas Elan dari itu. Pak Matur jangan pakai min, pakai median untuk ekonomi. Titik tengahnya berapa persen, 50%. Ya, itu, dan itu turun, bus. Itu contohnya itu. Jadi ya kadang-kadang masalahnya memang tadi Mas Wiji, kadang-kadang ada jurnal-jurnal, ada asosiasi keilmuan yang tradisinya begitu. Kalau kita nggak melakukan itu kita ditolak. Tapi sebenarnya sebagian jurnal nggak menunjukkan itu ya Mbak. Itu tadi lah Bu, kita dari siswa kok jangan suka-suka berkuasa banget gitu sama mahasiswa. Yuk kita baik-baikan. Udah lah, ya kan gitu. Kalau saya gitu loh ya.
Karena sekali lagi kalau levelnya mahasiswa S1, S2 ya, masih banyak unsur belajarnya. Jadi ketika dia belajar sudah sungguh-sungguh begini, ya wis lah rasa ditakoni sing angel-angel. Ojo tinggal-ngel, apa mana tinggal-ngel gitu. Udah lewat aja ya. Gitu ya Mbak ya. Ya diluruskan. Oh ini ada bisa begini bisa, tapi nggak harus kamu mengapik. Ya, tolong catatan. Gitu aja kan selesai. Sekarang itu yang masih sering saya temui itu ini Pak, penjelasan tentang uji asumsi itu orang pelajaran Saya udah lama ngeritik Bu, kenapa skripsi tesis kita itu kesimpulannya cuma satu hal ini ya? Begitu miskinnya ya, karena tadi kita nggak tahu tentang variabilitas, nggak dijelaskan, min tidak dijelaskan, range tidak dijelaskan, sehingga kita tidak. Padahal itu semuanya penting. Kekayaan data kan Bu? Kenapa diabaikan gitu loh? Malah ketika menjelaskan itu malah jauh tadi ya, min hipotetik, min ini. Termasuk uji skala. Oke, ada lagi tadi yang ngacung nih, siapa? Yang selain Bu, nggak ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Samun nggih. Panitia Bu Afin, terima kasih. Assalamualaikum. Wah, Pak. Assalamualaikum. Nah, ini cuma aja nggak nanya ke Pak Fatur. Tapi implikasi dari pernyataan Pak Fatur tadi Pak Fatur bilang jahe gitu kan ya. Ingin berkreasi, ada jahe, ada sedikit asam-asam gitu kan, berarti selama ini yang utama itu hal-hal seperti ini gitu ya. Terus kita ingin agar explain variance atau rasa masakannya semakin enak, tambahkan jahe, ditambahkan sedikit gitu. Saya ingin korelasinya dengan sistematik literatur review itu, makanya nanya Mbak Diana atau Mas Tio itu berarti ini sistematik literatur review yang plus gitu Pak, yang ada kreasinya untuk atau seperti apa untuk membangun kita konstruktifis, membangun model seperti itu. Jadi betul, bukannya plus tapi ketika kita ingin mengetahui tentang pengaruh apa ya, variabel yang kita tahu itu apa sekarang? Punyanya Barisa, flourishing jobs, job flourishing. Itu secara konstruk itu kan variabel itu multi level, multi dimensi misalnya. Pernah nggak sih, ya kan gitu, bisa nggak sih ya, kalau kita mau, ini bukan itu tapi sajiannya malah Mas, bukan job flourishing tapi sub job flourishingnya itu sendiri, berdiri sendiri dan digabung, mau komposit, mau laten, monggo. Itu kan juga cara penyajian. Nah, kalau kita melihat kepada masa lalu, ansih, yaitu literatur yang sudah terbit, macet Mas. Sehingga saya termasuk orang yang buka teori yang nyenggol-nyenggol dikit, yang itu kita kembangkan. Satu itu. Yang kedua, di level ini, systematic review tapi tidak literatur tapi tidak sistematik, tidak model yang sangat statis. Karena itu membuat kaku. Iya kan? Dulu ada meta analisis, Bu Afin tadi mengatakan peta riset. Itu kan cara-cara kita untuk menyusun teori. Jadi kalau menjadikan the one and only atau sangat penting dari itu, saya termasuk yang tidak setuju. Penting iya, tapi kalau menjadi satu-satunya, menjadi keharusan, saya termasuk akan ikut demo. Penting iya, tapi cara itu kan selalu ada modifikasi, gitu kan? Karena apa, Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah ngomong, kita juga sudah terkooptasi oleh, nah, literatur review terbit itu sering, mohon maaf, gerombolan itu. Teori ini ya itu semua. Psikometri kan juga gitu, toh? Psikologi sosial juga gitu. Nggak mau yang kesana pasti di-exclude. Bicaranya banyak cara. Itu kan yang Mas Bagus ya. Nah itu juga ada, di balik itu ada ya cara untuk, ya karena nggak cocok lah dimasukkan satu, ini mayoritas
pakai teori social identity ini dimasukkan satu dari sistem justification ya pasti keluar. Karena variabel itu asumsinya yang ini kan equal dalam social identity theory. Kalau dalam sistem justification kan struktural, hierarki, ya orang mlebu. Ketika dianalisis gitu loh. Ya, monggo saja pakai itu, tapi kalau saya termasuk yang ada yang lagi mau nambah? Tahu nggih? Aku selalu pengen mandek ya. Nah, ngomong pindo ya. Gara-gara orang moco ngerti gini aku ben nolak sing ojo. Lu gimana? Yang punya ide siapa? Nggih, tenang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur.